Rasanya tidak mungkin membicarakan apapun saat ini selain berbicara tentang virus corona dan pandemik yang seakan menyelimuti dunia saat ini. Sebagai akibatnya, mungkin kita lupa bahwa Paskah sudah kita jalani, sudah kita lalui. Namun saat ini kita perlu melihat segala sesuatu dengan baik secara lebih menyeluruh. Saya tidak yakin 2000 tahun mendatang orang masih membicarakan mengenai pandemi COVID-19. Sebaliknya, sampai saat ini kita masih membicarakan kebangkitan Yesus 2000 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Kesadaran ini mungkin dapat mengingatkan kita betapa berartinya Paskah, bahkan di tengah krisis yang melanda kita saat ini, melanda dunia saat ini. Saat memikirkan tentang COVID-19, kita perlu menyimak kembali arti penting dari kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa itu bukan sekedar suatu keajaiban hebat yang menyangkut kematian satu orang. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan pasti yang diberikan Allah atas pembaruan umat manusia dan juga jaminan pasti atas pembaruan alam ciptaannya. Kedua hal tersebut sungguh saling berkaitan dan sama-sama bergantung pada kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, peserta didik kami SMP SMA 1 Padu Boarding School, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga damai Paskah senantiasa menyertai kita, keluarga kita, dan semoga damai Paskah membawa kebahagiaan baru bagi alam semesta, bagi dunia, terutama terhindar dari COVID-19. Peserta didik kami, saya Natalius Tarigan, sebagai guru agama di SMA 1 Padu Boarding School, terlebih khusus untuk kelas 10 dan kelas 11, ingin mengajak kembali, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita sama-sama kembali belajar, memaknai, melihat sejenak sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Materi pelajaran ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama minggu ini, sengsara, wafat, Yesus Kristus. Itulah yang akan kita dalami dalam materi kali ini. Minggu depan kita akan melihat kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Di dalamnya saya akan mengajak kita untuk memaknai Paskah dalam pandemi COVID-19. Boleh dicari referensi informasi lebih lanjut lagi dari internet. Namun saya akan mengajak kita melihat ringkasan-ringkasan secara singkat mengenai sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat, mendalami, dan mempelajari, dan sekaligus mengimani akan Yesus. Kita akan memasuki materi tentang sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Dalam tema ini, terlebih khusus nanti, saya ingin mengajak kita bersama untuk memaknai Paskah dalam pandemik COVID-19.
Mari kita lihat bersama-sama apa-apa saja yang mempengaruhi sehingga Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, wafat, sehingga kelak akan bangkit dan naik ke surga. Yang pertama, konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus Kristus. Yang kedua, mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus. Yang ketiga, kisah sengsara dan kematian Yesus. Yang keempat, makna sengsara dan kematian Yesus Kristus. Inilah yang menjadi tema yang akan kita bahas dalam minggu ini. Baik, mari langsung saja kita melihat. Yang pertama, konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, di dalamnya perayaan Paskah, pemberontakan terhadap pemerintahan Roma, munculnya Mesias palsu. Nah, kita langsung saja masuk ke perayaan Paskah. Perayaan Paskah bagi bangsa Yahudi mau memperingati peristiwa pembebasan dari perbudakan Mesir. Dalam peristiwa tersebut, mereka yakin bahwa Allah terlibat dalam seluruh hidup mereka. Karena itulah semua wajib ke Yerusalem pada masa Paskah, termasuk Yesus dan para muridnya. Di Yerusalem penuh dengan orang yang mau merayakan Paskah. Pada saat itulah Yesus ditangkap. Yang kedua, pemberontakan terhadap pemerintahan Roma. Setiap perayaan Paskah selalu terjadi pemberontakan. Oleh karena itu, tentara Roma selalu siap siaga. Yesus dan para muridnya juga dicurigai sebagai pemberontak. Karena itu, para pemuka agama Yahudi mempunyai alasan yang kuat untuk menghukum dan menghadapkan Yesus pada Pilatus. Selain itu, mereka juga mempunyai alasan, terutama alasan politis, untuk menjatuhkan Yesus karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Hal itu sangat dilarang dalam agama Yahudi. Selain itu, kehadiran Yesus dengan berbagai kritikannya sangat mengganggu posisi mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, munculnya Mesias palsu. Pada zaman Yesus, banyak Mesias palsu dan Yesus dianggap sebagai Mesias palsu. Tetapi, Injil dengan jelas membedakan Yesus dengan Mesias palsu. Hal ini dapat diketahui dari tindakan Pilatus, di mana ia berusaha membebaskan Yesus. Tetapi, karena Pilatus takut pada massa, maka ia tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Siapa saja yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus? Yang pertama, para petinggi agama. Apa yang menjadi alasan mereka? Karena warta dan tindakan Yesus mau merombak agama Yahudi. Perubahan agama dianggap dapat menimbulkan murka Allah dan membahayakan bangsa. Itu yang pertama alasan mereka. Para petinggi pemerintah, alasan mereka, pewartaan Yesus Kristus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias dapat menumbuhkan harapan baru pada bangsa Israel akan kedatangan Mesias. Hal itu dapat mendorong mereka untuk memberontak.
vonis hukuman mati. Diajukan oleh majelis atau Mahkamah Agung, kemudian disetujui oleh Pilatus. Hukuman mati disalib bagi orang Yahudi berarti dibuang oleh bangsanya dan dikutuk oleh Allah. Mari kita melihat sejenak kisah sengsara dan kematian Yesus Kristus. Jika kita mengingat-ingat dalam kitab suci ataupun dalam film kisah sengsara Yesus Kristus, kita akan mengetahui dan mengingat ini. Yang pertama, penangkapan di Taman Getsemani. Yang kedua, Yesus diadili oleh pengadilan agama. Yang ketiga, Yesus diadili oleh pengadilan negeri. Yang keempat, Yesus wafat di kayu salib. Yang kelima, yang terakhir nanti, apa yang dikatakan oleh orang yang menyaksikan. Yesus mengetahui bahwa ia akan mengalami kesengsaraan sebagai konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Dalam rangka mempersiapkan diri, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga sebagai berikut. Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalimat ini, doa ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 42. Setelah selesai berdoa, Yesus ditangkap bagaikan seorang penjahat. Setelah penangkapan di Getsemani, Yesus diadili oleh pengadilan agama. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Setelah imam besar selesai menjebak Yesus, tetapi tidak menemukan kesalahan, Yesus dibawa ke Mahkamah Agama. Mahkamah Agama melanjutkan sidang dengan mengajukan pertanyaan. Apakah engkau Mesias? Ketika Yesus menjawab dia Mesias, sidang ditutup. Sebab jawaban itu menjadi alasan yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menghukum Yesus. Dan mereka pun sepakat untuk menghukum Yesus dan kemudian dibawa ke Pilatus sebagai wali pemerintahan Roma yang berkuasa pada saat itu. Ada dua firasat alam yang menyertai wafat Yesus menurut Lukas, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu pada tengah hari dan terbelahnya tirai bait Allah menjadi dua. Peristiwa kegelapan memiliki arti khusus, yakni sebagai wujud keterlibatan Allah dalam kematian Yesus. Melalui kegelapan, Allah mau menyatakan terang kehidupan baru yang akan muncul. Dari kegelapan, lahir Mesias yang membawa keselamatan. Sedangkan tirai bait Allah terbelah menjadi dua, berarti kematian Yesus membawa perubahan radikal, yakni Allah terbuka bagi semua bangsa. Allah adalah Allah beserta kita, berada di tengah-tengah kita, dan kita tidak terikat pada bait Allah. Dulu, tirai bait Allah memisahkan antara orang Yahudi dengan orang kafir dan perempuan. Siapa saja yang menyaksikan kematian Yesus Kristus? Yang menyaksikan kematian Yesus adalah kepala pasukan Roma. Ia memuliakan Allah sambil berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Perkataan ini
dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 23 ayat 39 sampai 49. Sekarang mari kita merenungkan sejenak apa makna sengsara dan kematian Yesus Kristus. Yang pertama, kematian Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Pewartaan Yesus dalam sabda dan tindakannya sangatlah radikal. Banyak pihak yang tersinggung dengan sepak terjang Yesus Kristus. Namun, keberanian Yesus menghadapi resiko termasuk kematiannya turut memberikan peran para pengikutnya untuk mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Yang kedua, wafat Yesus Kristus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Yesus menerima semua yang terjadi di atas dirinya dengan rela. Karena itulah ia dikehendaki oleh Allah dalam rencana penyelamatan. Yesus menyadari bahwa kematiannya adalah bagian dari rencana Bapanya. Tugas untuk mewartakan kerajaan Allah menuntut kesetiaan dan taruhan nyawa. Yang ketiga, kematian Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Dengan peristiwa salib, kita melihat penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah yang berbelas kasih tidak pernah meninggalkan manusia, termasuk dalam kesengsaraan dan penderitaan. Allah tetap menjadi Allah beserta kita, atau Emmanuel. Allah senasib dengan manusia sampai pada kematian. Yang keempat, kematian Yesus menyelamatkan manusia. Penyerahan diri Yesus kepada Allah telah mempersatukan kita kembali dengan Allah. Rekonsiliasi ataupun perdamaian antara kita dengan Allah telah terjadi berkat kematian Yesus di salib. Bagian kedua, kita akan melihat kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan di dalamnya juga kita akan melihat lebih mendalam lagi bagaimana kita memaknai Paskah dalam pandemik COVID-19. Materi ini kita akan dalami dalam pertemuan kita di minggu depan di jam yang sama. Maka kepada anak-anak kami tetap kami ingatkan, walaupun kita tidak berada di gedung sekolah, di kelas yang sama, tapi hal ini tidak menjadi penghambat bagi kita untuk merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Ini tidak menjadi penghambat bagi kita untuk memaknai Paskah, terutama memaknai Paskah bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih kepada anak didik kami yang tetap stay bersama dengan saya untuk mempelajari, melihat, dan juga mengimani sengsara, wafat, dan kebangkitan juga kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu depan kita akan mendalami bersama lagi, melihat bersama lagi, mengimani bersama lagi kebangkitan dan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga di dalamnya nanti saya akan mengajak kita bagaimana realnya kita akan memaknai Paskah dalam pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, tetap berjuang. Satu Padu Boarding School tetap menunggu. Dari rumah tetap doakan agar negara kita, dunia ini
cepat terbebas dari bencana yang sedang kita alami COVID-19, sehingga kita bisa kembali melanjutkan karya pendidikan kita, meraih cita-cita kita untuk belajar bersama, mendidik bersama. Salam untuk keluarga, selamat Paskah untuk keluarga, selamat Paskah untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa minggu depan di jam yang sama kita tetap melanjutkan pelajaran kita bagian kedua, memaknai kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, terutama memaknai Paskah dalam pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih.